diagram arsitektur. Jadi kita punya Python ESP32 simulator. Isi dari sini kita adalah multi device dari ESP yaitu ESP32A, B, dan C. Kemudian mereka akan mengirim data menggunakan HTTP post dengan JSON plus API key. Kemudian datanya akan masuk ke virtual machine lewat REST API. Setelah datanya masuk, maka akan masuk ke database. Kita bahas dashboardnya dulu. Untuk dashboard, di sini ada beberapa API yaitu get data, history, status, dan send comment. Untuk get data, dia akan mengambil data dari SP32 tadi yang udah ada di database. Kemudian get history melihat historinya untuk kapan sih keran dinyalakan, kapan keran dimatikan, eh, kapan data dikirim oleh SP32. Kemudian status ini adalah mengecek apakah si worker berjalan. Kemudian send comment ini bertujuan untuk mematikan dan menyalakan keran untuk kemudian ketika ini diklik maka Python worker akan bekerja untuk mengambil komen, kemudian update status. Update status ini contohnya gini, kalau kerannya mati ketika di-update status diganti nyala, maka kemudian di sini akan nyala dan komennya akan berubah seperti keran sudah dinyalakan. Kemudian juga akan masuk ke log. Ini untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di komponen. Seperti yang saya bilang tadi, kita punya tiga multi device simulator yaitu SP32A, B, dan C yang bertujuan untuk mengirimkan data ke REST API secara berkala menggunakan HTTP post dalam format JSON dilengkapi dengan API key. Untuk REST API, saya mempunyai beberapa endpoint. Pertama, endpoint sensor data. POST, API receive data. Dia akan menerima data dari sensor. Get data, mengambil data dari sensor. Get history, akan mengambil riwayat dari sensor. Kemudian kita punya endpoint comment. Di endpoint comment, kita bisa send comment, get comment, dan update comment. Untuk send comment, itu mengirimkan perintah dari user seperti yang saya bilang tadi, nyalakan keran, matikan keran. Kemudian untuk get comment mengambil comment oleh worker, ini dilakukan worker untuk mengecek apakah ada perintah terbaru yang dilakukan oleh user. Untuk API update comment ini, update status comment. Jadi setelah user melakukan nyalakan keran, gitu. Jadi update comment akan merubah komennya menjadi keran sudah dinyalakan. Kemudian kita juga punya endpoint sistem status. Ini untuk mengambil status dari worker. Apakah workernya sedang berjalan atau workernya tidak berjalan. Kemudian kita juga punya endpoint log. Endpoint log sendiri ini akan mencatat segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk dari nyala matinya keran, kelembapannya berapa, cahayanya berapa. Untuk alur validasi API seperti yang biasanya dilakukan, yaitu request masuk, cek API key, jika sesuai maka API akan terkirim, divalidasi dulu, kemudian proses controller ini dilakukan di Laravel, kemudian simpan data, jika sudah sesuai maka akan mengirimkan respon, yaitu data berhasil disimpan. Untuk database-nya seperti ini, kita pakai activity log untuk menyimpan catatan aktivitas, API client untuk menyimpan data klien atau device seperti SP32A, B, C. Kemudian comment ini menyimpan perintah dari dashboard ke device. Untuk sensor data menyimpan data hasil pembacaan sensor. Untuk sistem status menyimpan status terkini sistem. Jadi cek apakah workernya nyala atau enggak. Kemudian kita langsung bahas sensor datanya saja. Di sini kita punya ID, udah seperti biasanya, ID itu identitas unik. Kemudian device ID, perangkat mana yang mengirim data. Untuk kelembapan, ini ya seperti kelembapan, ini cahaya, dan created at ini untuk eh, kapan dia mengirim. Update at, waktu terakhir data diperbarui. Untuk Python worker, kita punya get, post, get comment, update status, log, dan update comment. Get comment ngambil perintah dari server, kayak keran ini udah nyala belum sih? Terus post update status, oh keran sudah dinyalakan, maka status akan berubah. Kemudian log,
aktivitas sistem, kemudian update komen jika keran sudah dinyalakan, maka keran akan dinyalakan. Untuk dashboard, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan get untuk mengambil data dari server tanpa mengubah isi database. Jadi cuma get aja. Get data untuk mengambil kelembapan, terus kelembapan dan cahaya. Terus get history untuk mengambil kapan saja keran dinyalakan, keran dimatikan, terus eh, suhu suhu kelembapan terbaru, cahaya terbaru. Kemudian kita akan kita juga punya metode POS. Ini untuk mengirim data. Ini yang berhubungan sama worker. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.